Perang, kayaknya ini tuh udah jadi bagian dari sejarah manusia ya. Tapi, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya akar dari semua ini? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba mengurai sebuah analisis sistemik yang ternyata menghubungkan ego manusia langsung ke konflik global. Nah, pertanyaan ini penting banget. Perang itu sebetulnya bagian dari sifat kita, atau ini cuma hasil dari sistem yang rusak? Inilah inti dari pembahasan kita. Kita akan lihat sebuah kerangka kerja yang unik yang ternyata nggak milih salah satu. Justru kerangka ini menyatukan keduanya, menghubungkan apa yang ada di dalam diri kita dengan apa yang terjadi di panggung dunia. Oke, analisis ini mulainya dari tempat yang mungkin nggak kita duga. Katanya, akar perang itu bukan agresi loh. Bukan, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Ego manusia. Tepatnya, saat ego itu merasa, gue udah cukup dengan diri gue sendiri, dan gak mau lagi bertanggung jawab sama siapa-siapa. Coba deh lihat kutipan ini. Sebuah teks kuno udah menangkap ide ini dengan pas banget. Jadi, ketika manusia merasa udah mandiri sepenuhnya, udah nggak butuh siapa-siapa, sampai lupa ada otoritas moral yang lebih tinggi, nah, disitulah biasanya mereka mulai melampaui batas. Pola yang sama ini muncul lagi loh di kisah Firaun. Pertanyaannya yang pongah itu, siapakah Tuhan itu? Wah, ini contoh klasik dari ego yang udah kelewat batas. Ego yang merasa dia nggak perlu jawab ke siapapun. Nah, pertanyaan retoris ini benar-benar menohok. Apa sih gunanya kita bisa menguasai seluruh dunia kalau pada akhirnya kita justru kehilangan jiwa kita sendiri? Ini kritik yang super tajam buat ego yang menempatkan kekuasaan di atas kemanusiaan. Oke, jadi kita sampai di konsep kuncinya. Ego yang membengkak. Nah, perasaan gue udah cukup, gue nggak butuh siapa-siapa ini, ujung-ujungnya menciptakan ilusi seolah-olah kita ini berdaulat mutlak. Dan inilah landasan psikologis di balik setiap tindakan yang melampaui batas. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah kelemahan individu ini bisa jadi pemicu perang skala besar? Nah, kuncinya ada di sini. Saat ego ini nggak lagi personal, tapi dilembagakan. Saat dia jadi kekuatan kolektif. Prosesnya kira-kira begini. Mulai dari kebanggaan individu biasa, terus rasa bangga itu diangkat jadi identitas kelompok, misalnya nasionalisme yang ekstrim. Nah, puncaknya, dan ini yang paling mengerikan, adalah saat ego kolektif ini dipersenjatai dengan kekuatan penuh sebuah negara. Dengan militer, dengan ideologi, semuanya. Yang paling bikin geleng-geleng kepala itu ya ini, proses pembenarannya. Lihat deh kutipan ini. Tindakan yang paling merusak pun seringkali dibungkus dengan bahasa perbaikan. Oh, kita ini cuma mau memperbaiki keadaan. Atau ini semua demi kepentingan nasional. Familiar kan? Oke, ego level negara ini kemudian dicolokkan ke sebuah mesin yang jauh lebih besar, sebuah mesin global. Sistem ini bukan cuma mengizinkan perang terjadi, enggak. Sistem ini secara aktif cari untung dari perang. Presiden Eisenhower sendiri puluhan tahun lalu udah ngasih peringatan keras soal ini. Dia menyoroti sebuah pergeseran besar. Perang itu bukan lagi cuma urusan politik, tapi udah jadi industri, sebuah industri raksasa. Inilah yang disebut kompleks industri militer. Jadi, bayangin ada hubungan simbiosis mutualisme yang aneh antara militer, pabrik senjata, dan para politisi. Dalam sistem ini, konflik dan perang justru jadi semacam mesin ekonomi yang bikin beberapa pihak jadi kaya raya. Jadi, ini bukan cuma soal jualan senjata ya. Ini sebuah jaringan kepentingan yang rumit. Ada yang bikin senjatanya, ada yang mainin geopolitiknya, ada lobby politiknya, bahkan sampai kontrak buat membangun kembali negara yang udah hancur karena perang. Semuanya punya kepentingan supaya konflik terus berjalan. Oke, mesin perangnya sudah ada. Tapi, mesin ini nggak akan bisa jalan tanpa bahan bakar. Dan bahan bakar utamanya, dukungan publik. Nah, pertanyaannya, gimana cara dukungan itu diciptakan? Konsepnya namanya rekayasa persetujuan atau manufacturing consent. Intinya gini, perang di zaman sekarang itu jarang banget dimulai di medan tempur. Perang itu dimulai di kepala kita. Lewat apa? Lewat propaganda, lewat media, lewat narasi yang dibangun pelan-pelan untuk membentuk opini publik. Ini nih pengingat yang relevan banget, padahal umurnya udah ribuan tahun. Kalau ada berita, cek dulu kebenarannya. Ini kan esensi dari literasi media ya. Kita diingatkan untuk selalu skeptis, selalu verifikasi, apalagi kalau informasi itu dipakai untuk membenarkan kebencian dan permusuhan.
Oke, kita udah lihat nih, masalahnya itu berlapis-lapis. Ada ego, ada institusi, ada industri. Wah, kompleks banget. Terus, apa dong solusinya? Gimana jalan keluarnya? Nah, di tabel ini kita bisa lihat perbedaannya. Teori-teori lain biasanya fokus ke perebutan kekuasaan, kekuatan militer, atau institusi internasional. Tapi kerangka kerja yang kita bahas dari tadi ini beda. Fokusnya digeser, bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi soal moralitas dan keadilan. Jadi solusi yang ditawarkan itu bukan sekedar bikin PBB baru atau aturan baru, bukan. Ini jauh lebih fundamental. Ini soal mengubah cara kita memandang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan bukan hak, tapi amanah. Keadilan jadi fondasi, bukan cuma pemanis. Ini soal reorientasi total dari prinsip-prinsip yang menjalankan dunia kita. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau tadi kita lihat sistem perang itu berjalan di atas ego yang merasa serba cukup, lalu apa bahan bakar untuk sistem perdamaian? Apa lawan dari ego itu? Dan yang lebih penting, gimana cara kita menanamkan bahan bakar itu ke dalam dunia kita? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.